Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam KRT Online Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bekasi. Kita akan persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita malam ini. Oleh karena itu mari kita mengambil saat duduk sejenak. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dan memasuki hadirat Tuhan dengan menyanyikan Yang Maha Kasih, yaitu Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kita bersatu hati di dalam doa untuk mengucap syukur dan mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh dipersatukan kembali sebagai umat-Mu dalam kerinduan hati kami bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan dan terus melakukan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada KRT minggu ini diambil dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Mari kita persiapkan Efesus pasal yang kelima, ayat 8 hingga ayat 14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Efesus 5 ayat 8 sampai 14, begini firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita dalam KRT minggu ini, hidup sebagai anak terang. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, 3 bagian yang akan kita renungkan bersama. Bagian yang pertama, apa yang dimaksud dengan kegelapan dan terang, sebagaimana dituliskan pada ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata kegelapan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yakni skotos atau gelap, skotei, mengandung arti pertama,
keadaan di mana seseorang tidak mengetahui bagaimana menghormati Allah, bagaimana menempatkan diri di hadapan Allah. Dan yang kedua, kata kegelapan itu juga berarti seorang yang hidup dalam kefasikan dan kehidupan yang amoralitas. Itu arti dari kegelapan yang dimaksudkan pada ayat yang ke-8. Itu berarti ketika dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, bahwa kita sebelumnya adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara kita berhadapan dengan Allah, menghormati Dia, menyembah Dia, mengasihi Dia. Dan pada yang kedua, kegelapan berarti ketika kita masih hidup dalam kefasikan, ketika kita tidak melakukan nilai-nilai moral, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang pada awalnya ada dalam kegelapan. Tapi kemudian kita bersama-sama dibawa ke dalam terang. Kita bersama-sama menjadi anak-anak terang. Dan kata terang dalam bahasa Yunani, pos, itu berarti kita berada di dalam Tuhan. Kita berada pada Allah. Yang kedua juga, kata terang ini menunjukkan dibukanya pengetahuan kita tentang apa itu kebenaran dan kebajikan. Jadi orang yang sudah hidup dalam terang, dia hidup di dalam Allah, dan ia diberikan pengetahuan bagaimana melakukan kebenaran dan kebajikan dalam hidupnya. Jemaat Tuhan, pada bagian yang kedua kita diajak untuk melihat bagaimana tetap hidup dalam terang Allah. Saya mengilustrasikan, mengajak Bapak Ibu Saudara membayangkan kita mendapat tiket cuma-cuma untuk ikut dalam sebuah rombongan menuju tempat yang sangat indah. Perjalanan cukup panjang, ada berapa perhentian. Mungkin saja di tengah jalan kita tidak fokus lagi pada tujuan kita karena kita disibukkan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak berguna, sia-sia. Mungkin karena kesenangan kita mengobrol dengan orang lain atau melihat sesuatu yang hanya kita pandang indah, padahal semua tidak membuahkan apa-apa. Firman Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Mari kita kuasai diri kita. Tetap fokus pada perjalanan yang kita tempuh bersama dengan Allah. Jangan kita goyah. Jangan kemudian kita kehilangan arah. Ketika kita tidak bisa meninggalkan apa yang mungkin menjadi kebiasaan lama kita, yang mungkin mengalihkan perhatian kita. Kita harus bisa mengalahkan keinginan kita. Kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, kesenangan kita semata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, contoh kecil saja dalam keluarga, dalam rumah tangga. Misalnya seorang laki-laki menjadi seorang ayah, dia bertanggung jawab atas keluarganya. Maka janganlah ia melakukan apa yang biasa ia lakukan ketika masih lajang. Contohnya bergadang. Seorang perempuan misalnya, ketika sudah menjadi istri, dia tidak mungkin lagi jalan-jalan bebas dengan teman-temannya. Anak-anak muda, ketika fokus kuliah, tidak mungkin kemudian ia menghabiskan waktu tenaga hanya untuk main game misalnya, foya-foya misalnya, hidup bebas. Itu semua hanya akan mengalihkan kita pada tujuan yang utama. Dan itu kesia-siaan. Jangan kita kembali lagi pada hidup yang gelap. Tapi tetap fokus. Kita telah menerima anugerah dalam terang
Allah. Tiba pada bagian yang ketiga, yang terakhir, ini adalah sebuah nasihat, sebuah peringatan. Firman Tuhan berkata pada ayat 14, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah. Kata bangunlah di sini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Bangunlah dari tidurmu. Apa sih yang seringkali membuat kita enggan untuk segera bangun dari tidur kita? Mungkin sedang mimpi indah, sehingga kalau kita dibangunkan kita marah. Mungkin kita begitu merasa nyaman, mungkin malas. Tapi kita harus bangun segera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perlu semangat, perlu ketekunan, perlu optimisme. Karena kita telah menjadi bagian dari terang Allah untuk menerangi sekeliling, untuk menghadirkan perubahan. Bagaimana perubahan bisa terjadi kalau tidak ada semangat? Tidak ada optimisme, tidak ada keyakinan dalam diri kita. Oleh karenanya jangan berputus asa. Mari katakan kepada anak-anak kita, ayo nak, bangunlah, bangkitlah, semangatlah. Katakan pada pasangan kita, ayo ma, ayo pa, semangat, bangkitlah. Dan kita juga bisa katakan kepada saudara kita, ayo kak, ayo adik, kita semangat, kita bangkit. Itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, menutup renungan ini, ada sebuah kisah tentang kehidupan Johannes Calvin, sang reformator, bahwa satu waktu ketika ia dalam perjalanan pulang ke Basel, Swiss, dia menginap di sebuah losmen di Jenewa. Dan ketika dia menginap di losmen, orang-orang mulai tahu bahwa sang reformator menginap di sana. Kemudian ada seorang pendeta gereja lokal di sana, Farel, yang mengetuk pintu losmen itu dan meminta agar Calvin bangun, kemudian mau mengajarkan tentang Alkitab dan menjadi pendeta di Jenewa. Pada awalnya Calvin enggan. Dia merasa bahwa dia harus kembali ke Swiss untuk mengajar, untuk menyampaikan pemikirannya tentang reformasi kepada para mahasiswa, pada kaum akademis. Tetapi saat itu, perjumpaan malam hari itu, dia diingatkan bahwa dia pun harus bangun, bahwa dia pun harus melakukan apa yang mungkin selama ini tidak dia pikirkan. Bagaimana dia bisa mengajar, menceritakan firman Tuhan, menjelaskan kepada orang-orang sederhana, orang-orang biasa, jemaat lokal di gereja itu. Maka Calvin pun kemudian menjadi pendeta di Jenewa dan menjadi terang di sana. Mengalahkan apa yang menjadi keengganannya, cara pikirnya selama ini yang sempit, dan dia boleh menjadi berkat di sana. Bapak Ibu Saudara, demikianlah perenungan KRT kita minggu ini. Bapak Ibu Saudara, anak-anak bisa melanjutkan dalam refleksi pribadi dan keluarga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pendalaman. Yang pertama, apa kesulitannya? Ketika kita membawa terang, menjadi terang di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, apa yang bisa membuat kita menjauh dari Kristus sang terang? Tuhan kiranya menguatkan, memampukan kita semua untuk semakin dalam hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyatakan syukur kita. Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing bisa menghimpunkan persembahan, dan kita akan mengiringi dengan nyanyian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa, sekaligus kita pun akan bersyafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami bersekutu, memuji memuliakan Tuhan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu itu penuntun bagi kami, agar kami semakin nyata hidup sebagai anak-anak terang. Kami telah menghimpunkan persembahan, kiranya Bapa berkenan menerima, menguduskan, agar menjadi kemuliaan bagi Tuhan melalui gereja-Mu. Perkenankan kami juga saat ini berdoa ya Tuhan, bagi seisi keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Berkatilah, lindungilah, dan biarlah selalu ada dalam naungan tangan-Mu, yang memberikan bagi kami kekuatan, perlindungan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati orang-orang yang saat ini berjuang untuk mendapat kesembuhan. Berkati mereka yang berjuang untuk merawat yang sakit, agar Tuhan beri kekuatan dan hikmat. Biarlah kami semua boleh bersama-sama melampaui masa-masa sulit kami, melewati penderitaan kami yang saat ini sedang kami alami. Biarlah Tuhan pulihkan dunia, pulihkan bangsa kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, biarlah walaupun kami terpisah, kami tetap dipersatukan oleh kasih-Mu, dan kami terus saling topang-menopang dalam doa. Berkati apa yang menjadi kerinduan kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga. Berkati apa yang menjadi pergumulan yang saat ini sedang kami alami. Kami yakin cinta kasih Tuhan lebih indah dari apa yang kami alami. Cinta kasih Tuhan yang mampukan kami untuk tetap berjalan dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah persatukan kami menyatukan doa-doa kami, kerinduan kami, dan biarlah Tuhan pun menyempurnakannya dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara,
Mari kita lanjutkan perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah masa karantina yang masih kita jalani. Biarlah kita saling menjaga, kita saling mengingatkan, kita saling membawa dampak dan pengaruh yang positif, berjalan bersama Tuhan dalam berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan senantiasa beserta kita.